Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man saraya kunna akraman nas falyattaqillah wa man saraya kunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallahu wa sadaqal rasul. Bapak Ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Hari ini mungkin ada yang spesial. Apa spesialnya? Apa spesialnya? Hari ini kita kedatangan tamu dari ibu-ibu wali santri TPQ Darussalam yang ada di Kampung Karanganyar, Gemuruh. Ini jauh dari Jawa bagian selatan. Ya. Pirsa Karanganyar Gemuruh. Ini mungkin ada ibu-ibu yang dereng pirsa niku. Tempatnya di mana sih Karanganyar Gemuruh? Nah niku nek sak derenge lapangan Gemuruh lama, belok kiri niku enten irigasi yang ada di atas jalan. Naik ke sana. Jebul teng mriko enten kampung nopo? Karanganyar. Nah itu anak-anaknya itu ada yang sebagian ada yang ikut berkunjung ya kayaknya ya. Itu untuk kepengen silaturahim dengan keluarga besar Majelis Taklim Al-Qomar hari Kamis ini. Milo monggo saling berkenalan. Aja meneng-meneng buai perengut gitu. Bali ya tetap orang kenal, mau senyum jajaran sapa ya gitu kan. Coba kenalan. Sapa ngerti kan butuh utangan ya bisa golek utangan gimana Karanganyar gitu. Kenalan J? Nanti kenalan J? Ya nanti kenalan itu. Sugeng rawuh ibu-ibu yang dari Karanganyar. Ini Al-Qomar Center ini. Sebelah sana ada gedung Al-Qomarnya. Isinya lantai 1 untuk kegiatan kantor tahu dan juga ada khimat kecil-kecilan di bagian pojok. Lantai 2 asrama santri dan juga ada 1 ruang untuk asatidah dan lantai 3-nya ada aula. Tapi hari ini kita kumpulnya di Masjid Al-Qomar ini namanya Masjid Al-Qomar. Sebelah ini pojok ini ada ruangan kecil, itu adalah pabrik air galon, Key Water gitu kan. Nah, yang sudah kemana-mana itu biasanya ada galon kemasan namanya Key Water, itu Kimat, ini Key Water gitu dan seterusnya. Ini Masjid Al-Qomarnya di sini. Pagi hari ada taud, di siang hari ada, sore ada TPQ juga. Kemudian ini anak-anak santri sedang kita pulangkan terlebih dahulu karena pengasuhnya baru saja sedo itu ya yang jadi pengasuhnya ini. Jadi sementara kita liburkan dulu lah, nanti sudah mapan insyaallah kita akan kembali. Nanti ada anak-anak yang tinggal di lantai 2 Al-Qomar Center. Sepindah malih sugeng rawuh ning nyuwun gunging pamunten niki ibu-ibu saking Karanganyar ketinggalan mboten disiapi unjukan, snack, daharan. Kinten-kinten pun nyangu piyambak napa dereng? Nek sampun dibagi kali ibu sanesipun.
malah tamune sing kon nyuguh niki. Wah ini nggak tahu nih ibu-ibu nih. Kayaknya tidak disuguh, tapi ya semoga, karena ini memang kajian rutin biasa, setiap Kamis kita kajian rutin. Nggih nyuwun kenging pampunten benjing-benjing melih jane nek ngabari sebulan sederenge nggih dimbleh-mblehaken dus napa. Dicekelaken ayam niku, dicekelaken ayam riyen niku dan seterusnya nih. Ini mohon maaf nih, kayaknya tempatnya juga umpel-umpelan dan juga nyuwun pangapunten tidak disiapkan pasogatan ingkang ecolan sanesipun, mohon maaf sekali. Tapi tidak mengurangi apresiasi kami, dan semoga kunjungan ibu-ibu semua nanti bernilai silatul ukhuwah yang besok akan mendapatkan kemudahan oleh Allah, dinaungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lah monggo nanti saling berkenalan supaya nanti kita punya lebih banyak saudara, dan kita berharap nanti saling tolong menolong ketika di akhirat juga insyaallah ya. Baik. Nah, ibu-ibu, bapak ibu kaum muslimin arsyadakumullah, di sore hari ini kita akan melanjutkan kaji. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas nih, seperti apa sih kedudukan orang tua di dalam dinul Islam. Kemarin sudah kami sampaikan, tapi saya kutipkan satu poin saja, satu poin ini. Sebentar. Ya. Baik. Satu poin saja, yaitu kedudukan orang tua di dalam dinul Islam itu sedemikian tinggi. Kenapa? Keridhaan Allah itu digantungkan kepada keridhaan orang tua. Ini sudah kesimpulannya itu. Ridho Allah ala ridho walidayhi wa sakhatullah ala sakhita walidayhi. Ridho orang tua itu ridho Allah itu tergantung keridhoan orang tua. Murka Allah tergantung kemurkaan orang tua. Ini menunjukkan kedudukan orang tua dalam dinul Islam tinggi banget. Artinya nek kula panjenengan saged dados lare anak sing saged ngabekten dumateng tiyang sepuhipun, sehingga orang tua puas dengan kebaikan-kebaikan kita, puas dengan sikap dan perilaku kita, maka Allah pun akan ridho, sehingga kemudian memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, memberikan kebaikan kepada kita. Ning kosok wangsulipun nek kula panjenengan kok justru malah dalam pandangan orang tua sikap kita menyakitkan, perbuatan kita membuat mereka sedih, persikap kita membuat mereka sakit hati dan seterusnya, entah karena ucapan kita, entah karena perbuatan kita, maka jangan heran kalau Allah pun marah dan murka kepada kita. Lah nek Allah pun marah lan murka dumateng kula panjenengan, jangan harap kita mendapatkan keberkahan hidup. Jangan harap kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, jangan harap kita mendapatkan rahmat. Dari itu semua kita garis bawahi, kepengin uripe kepenak berkah kudu bisa bekti kalih tiang sepuh. Kuncinya di situ. Mbon jenengan pun kagungan putu, mbon jenengan pun kagungan wayah, buyut lan seterusipun, ning kok kagungan tiang sepuh, jenengan kudu tetap bekti dumateng tiang kekalih, tiang sepuh kekalih. Jadi bekti dumateng tiang sepuh kekalih niku mboten pedhot nek jenengan pun garwa, tidak putus ketika kita sudah berumah tangga, tidak putus ketika kita sudah beranak cucu, belum, kita masih berkewajiban untuk birrul walidain. Nah dari situ kita refresh sedikit. Kemarin sudah sampai di poin yang keempat kalau nggak salah. Bagaimana sih mestinya perilaku sikap anak terhadap orang tua? Kita bagi jadi dua. Satu, adab saat mereka masih hidup. Lamangke enten ugi adab sikap kita terhadap orang tua saat orang tua sudah meninggal. Saya ulas lagi supaya yang kemarin belum dapat kita supaya dapat. Satu, adab terhadap orang tua saat masih hidup. Kita diperintah oleh Allah supaya taat terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Sampai setinggi itu kedudukan orang tua. Iya, pokoknya nanti yang sepuh dawuh kalau panjenengan wajib nglampahi.
Nah tiang sepuh niku kok sampai melarang kita melakukan satu perbuatan, kita wajib pun meninggalkan perbuatan itu asal dawuhipun boten bertentangan kalian aturanipun Allah. Saya dipahami? Bisa dipahami? Jadi kalau ada orang tua kok perintah ini, perintah ini, perintah ini dan ternyata tidak bertentangan dengan aturan Allah, wajib dilakoni. Sampai kemarin kami contohkan, contohnya apa? Nabi Ismail diperintah sama bapaknya Ibrahim, Ismail, kayak bojomu dipegat kalah. Apa sih gitu kan, mungkin kan kalau pertanyaannya kemarin sudah saya jelaskan, dia tidak bisa menjadi palang pintu yang baik. Istri itu kan mestinya menutupi keburukan-keburukan dalam rumah tangganya, kekurangan-kekurangan dalam rumah tangganya. Fungsi seorang istri kayak gitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia istri itu pakaian bagi kamu wahai laki-laki, kamu laki-laki juga pakaian bagi istri. Mestinya menutupi kekurangan. Pada waktu itu istrinya Nabi Ismail ditanya-tanya tentang gimana kondisi keluarga kalian. Aduh begini, kami hidupnya susah, keseharian kami makannya cuma air dan juga kurma saja dan seterusnya. Maka Nabi Ibrahim pesen, ya sudah kalau nanti suami kamu pulang, titip pesen supaya mengganti palang pintu rumahnya. Mudeng, Nabi Ismail mudeng begitu beliau itu pulang dan ternyata kemudian kayaknya melihat ada bekas-bekas orang hadir. Dia tanya kepada istrinya, istriku apa tadi ada tamu, benar kan dia orang pakai baju putih. Wah itu bapak saya. Apa pesen dia gitu kan? Dia pesen supaya mengganti palang pintu rumahnya. Wih, berarti saya diperintah supaya menceraikan kamu. Sudah, kamu saya cerai. Sampai seperti itu. Taat kepada orang tua itu sampai seperti itu. Orang tua perintahkan untuk ceraikan istri, ceraikan. Itu kan menunjukkan bahwa kedudukan orang tua gimana? Betapa tingginya kedudukan orang tua itu di dalam Islam. Wajib taat. Apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Kadang perkara sepele banget. Nah, tolong jam lorong bengi kena jenengan lagi angler sare. Tolong tuntun ibu maring kamar mandi. Jawabannya apa? Artinya apa? Sebel temen. Durhaka itu sudah masuk kategori durhaka itu. Sekedar suruh nonton saja nggak mau, apalagi perintah-perintah yang lain. Kewajiban anak seperti itu, taat perintahnya. Kalau dia orang tua kau melarang-larang kita sesuatu, wajib taat pula kita meninggalkan apa yang dilarangnya. Sudah. Kuncinya ada di sini. 2, bentuk adab terhadap orang tua saat mereka masih hidup, hormat dan berendah diri terhadapnya. Ini etika nih, kalau dalam tradisi Jawa ini bagus banget. Tidak mendahului duduk sak derenge tiang sepuh kekalih lenggah, dereng dahar ngentos tiang sepuh kekalih dahar gitu. Ya. Termasuk itu kan. Wis jenengan malah wis lenggah jeguang biyunge arep lenggah bingung rika kono ngisor bae gitu. Alah biyunge kon lesehan, jenengan itu duduk di kursi empuk dan seterusnya. Tidak etis, tidak beradab yang seperti itu. Malah jenengan masak enak di dahar dewek, barang gari lewian kayak biyunge barang kali gari njot dewek nang mburi jebul anu gari lewian. Ya Allah, mestinya disiapkan terlebih dahulu. Ini untuk bapak, ini untuk ibu dan seterusnya. Siapkan yang terbaik. Seperti itu birrul walidain. Termasuk memberikan layanan terbaik. Andai bisa kita itu kemudian memberikan apapun yang diinginkan orang tua. Termasuk kita tidak boleh tinggi hati, sekalipun mungkin secara pendidikan kita lebih pinter, secara kedudukan mungkin jenengan wis dadi camat, dadi bupati, rama biyunge wong desa, katro dan seterusnya. Tidak boleh tinggi hati, tinggi diri, apalagi nganti isin ngakoni wong tuane.
Lah nyon wong tuane desa katro lah nyon arep golek wong tua dia sing sugih yang ana golek wong tua sugih siapa sing gelem kan seperti itu. Ya sudah, kewajiban kita itu kemudian hormat kepadanya. Kita akui mereka itu adalah orang tua kita sekalipun jenengan mungkin sudah berkedudukan tinggi. Ini dua. Yang ketiga, kita sebenarnya diperintahkan untuk memuliakan mereka dengan perkataan. Tidak memanggil namanya, tidak berbicara lebih keras daripada suara bapak ibu kita, tidak berbicara hus. Biungnya dewek dikepriwekna hus. Kayak ayam. Misalnya lagi ada tamu penting, jenengan sudah menjadi pejabat kerawan tamu penting. Tiba-tiba ibu jenengan wis sepuh, rewat-rewot mlebu maring ruang tamu. Ya Allah, biungnya di hus digura. Durhaka yang seperti itu. Wala taqul lahuma ufin. Janganlah kalian itu berkata kepada keduanya nggak boleh. Harus kita senantiasa berendah diri, pantang bicara kasar kepadanya, apalagi kau sampai membentak dan menghardiknya. Dosa besar. Syukur gimana? Wa kullahuma kaulan karima. Berkatalah kepada keduanya dengan tutur kata yang mulia. Nek saged kalih tiang sepuh niku kula panjenengan ken ngangge krama inggil. Krama inggil sih kepripun? Jebulan padha rata iya. Krama inggil sih kepripun? Jajal. Angger badhe tanglet dumateng tiang sepuh, Bu mau pergi kemana? Krama inggile kepripun? Lho, halus temen. Asline angger temenanan karo biyunge dhewek. Arep mari ngendi jane lunga-lunga bae. Alah karo biyunge dhewek malah dibentak-bentak wis ora nganggo krama gitu kan. Ya Allah. Bu, monggo. Kalau mau disuruh makan gimana? Kalau disuruh makan. Coba-coba perintah ibu ken suruh makan. Bahasa krama inggile pripun? Kados niku jajal sing halus kepripun sing halus? Barang rika ngelih arep madang yang ana njot dewek nang mburi. Kados niku. Gimana? Mestinya gimana? Bu, jenengan ngersakaken dahar menapa? Mangke kula caosi. Coba, indah punya anak seperti itu, saya yakin orang tuanya gimana? Orang tuanya gimana? Ya Allah, atine sejuk, senang, bahagia, rasanya mungkin sudah terbayarkan dulu jerih payah banting tulangnya, gula wentah anak dan seterusnya sampai kemudian merawat membesarkannya. Dadi anak-anak semuanya itu soleh-solehah. Saya yakin orang tuanya itu bahagiane pol. Andai anaknya itu tidak jadi pejabat, andai anaknya itu bukan orang kaya, ning toto kromone kados niku, saya yakin orang tua itu sudah cukup ridho dengan sikap anak. Ning sugiha kaya ngapa anaknya mungkin dari pejabat, harta bendanya berlimpah rumah, ning malah karo wong tua wani. Saya tanya, perasaan orang tua seperti apa? Anane gurun telangsan dong. Mungkin pernah saya ceritakan kan kemarin tuh. Di Jakarta itu ada seorang ustadz yang punya jamaah, dia itu manajer di salah satu bagian di Pertamina. Soal duit orang butuh duit, sugih. Sergap ngaji. Suatu saat beberapa kali kok nggak nampak di majelis, beberapa kali kemudian belum juga nampak. Akhirnya sang ustadz mencoba mencari tahu, ini orang kenapa kok jarang berangkat ngaji. Tahu-tahu dapat kabar orang ini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Sudah 1 bulan lebih dia itu ngedrop, nggak semangat hidup, dan kemudian sudah kayak depresi berat. Sampai akhirnya Ustadz datang kepadanya dan bertanya, "Bapak kenapa? Ada masalah apa?" Dia cuma bercucuran air mata kemudian mengatakan, "Ustadz, saya dibentak oleh anak saya." Ternyata jalarannya cuma satu perkara itu tok, dia dibentak oleh anaknya. Emangnya kenapa Bapak?
Apalah artinya saya punya pegawai karyawan jumlahnya banyak, menghormati, mondok-mondok, jebul anak saya sendiri nggak hormat kepada saya. Saya punya harta berlimpah, mau makan apa saya bisa, saya mau beli apa saja bisa. Ternyata anak saya itu membentak saya. Habis saya merasa gagal, Ustaz. Orang tua seperti itu. Maka Islam dawuhaken dumateng kula panjenengan wa kullahuma kaulan karima, berkatalah kepada keduanya nek kula panjenengan pangandikan kalih tiyang sepuh kekalih ken bertutur kata dengan tutur kata yang mulia nek saged krama inggil. Siap lawan yang ora tayang kok krama inggil kepriwe kok. Kalau orang tua masih hidup beda, nanti kalau kemudian orang tua sudah meninggal ya beda lagi perkaranya, urusannya beda. Ini kan adab ketika orang tua masih hidup. Yang keempat, syukur berbuat baik kepadanya, yaitu apa? Jaga nama baik mereka. Jangan sampai orang tua itu wirang gara-gara sikap dan perbuatan kita. Menyampaikan berbagai kebaikan kepadanya, mencegah kemudorotan yang mungkin bisa menimpa kepadanya, tentu sebatas kemampuan manusia, kita sebagai manusia. Tapi kita berusaha pokoknya kalau bisa orang tua itu senang, bahagia, bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan, semampu yang bisa kita lakukan. Jaluk apa nyowo nopok nek saged kita itu kemudian bisa ngelaksanani. Seorang anak seperti itu. Nah yang kelima, yang kemarin mungkin belum ingat, wajib bagi seorang anak memberi nafkah kepadanya jika orang tua dalam keadaan papa. Kalau orang tua sudah cukup secara kebutuhan, ya berarti sudah, ini nggak jadi masalah. Silahkan jenengan infak sodakoh ke tempat lain. Tapi nek enten tiang sepuh kendil jomplang arep liwet bingung gula teh beran duwe, jenengan kok infak sodakoh teng pantai asuhan dumateng mungkin pesantren, mungkin dikasihkan mungkin kepada fakir miskin yang lain. Infak sodakoh itu tidak akan diterima oleh Allah sampai kita itu kemudian mestinya berinfak atau memberi nafkah kepada orang tua kita sendiri. Jadi jangan keliru nek jenengan niku seneng infak nang endi ora, jebul wong tuane jan wis nganti sewulan dapur enggak ngebul. Jebul dapur orang ngebul anu esuk-esuk tuku nang Sari Rahayu, Awan, nang Lamongan gitu dan seterusnya, member dapur ora tahu ngebul gitu. Maksudnya orang tua itu susah gitu kan. Ternyata kita malah berinfak bersodakoh ke tempat lain. Infak kepada selainnya tertolak jika orang tua dalam keadaan papa atau duafa. Tidak sepantasnya seorang anak itu bakhil kepada orang tuanya karena segala yang mereka miliki pun ditujukan untuk anak. Mungkin ada kalimat yang bijak ya, sering kita baca itu. Nah, yang namanya bapak itu mungkin tidak bisa memberikan segala yang kamu ingini. Tapi ketahuilah segala yang dimiliki oleh bapakmu itu sudah dikasihkan kepadamu. Sing jenenge wong tua niku kados niku. Mungkin tidak semua keinginan kita terpenuhi, tapi ketahuilah apa yang mereka miliki itu semuanya sudah buat kita. Sehingga kita bisa sekolah, bahkan mungkin kita itu bisa berbuat ini, berbuat itu, kepengen ini yuk. Tentu orang tua kepengen banget andai kata itu bisa, itu anak itu kemudian terpenuhi segala keinginannya ketika kita kecil seperti itu. Giliran kita sudah jadi orang sukses, orang tua kita yang kemudian sudah sepuh butuh pertolongan bantuan kita, kita etung-etungan. Sekedar harus berkunjung ke Jawa karena dia sudah menjadi pejabat di Jakarta saja ngitung, oke bensinnya semene, bayar tole semene, enggane nyangking gawa gula teh semene. Ya Allah, karo wong tuane dhewek-dhewek gimana? Etung-etungan. Masya Allah. Maka termasuk adab orang anak terhadap orang tua ini memberi nafkah. Yang keenam, jangan sepelekan, jalin silaturahim. Jadi kalau kita berbicara silaturahim, siapa sih orang yang paling berhak mendapatkan sambungan silaturahim persaudaraan dari kita? Orang tua dulu. Jenengan sergep banget berkunjung kepada teman SD, teman SMP, saben 3 bulan sepisan reuni SD sebulan sepisan, reuni SMP 3 bulan sepisan, reuni SMA 6 bulan sepisan, reuni zaman kuliah setahun sepisan.
jebul mengone wong tuane dhewek jan blas sedesa maringe anggeranu badan tok. Ada nggak anak kayak gitu, ada nggak? Lah kebangetan banget ya. Wong Amerika apa wong Ameriki yang sing kaya kue? Ameriki kayaknya. Kunjungi orang tua. Sering kami sampaikan nih, saya itu anak nomor 10 dari 11 bersaudara. Saya anak nomor 10 loh, banyak ini. Bapak itu pun nanti ngendiko kados niki. Nak, sing jenenge wong tua ki ora butuh dikirim gula teh, ora butuh dikirim golong. Sing penting gelem pada teka raine bunga, wong tua melu bunga. Bisa dipahami? Orang tua itu kayak gitu, nggak kemudian mesti kemudian datang kemudian bawa ini bawa itu dan seterusnya. Enggak, bahkan kita datang ke sana kemudian wajah kita itu tersenyum saja. Wong tua kepirpun rasanya, alah wis melu seneng. Maka termasuk sebenarnya menyakiti orang tua itu kalau kita itu setiap datang ngangluh, lah wis jane melu wong tua iki marakna dadi melu pusing, nulung urung mesti tayeng, ning jelas wong tua jadi ikut susah, ikut sedih. Maka kalau bisa kita jadi anak ketemu orang tua, wajah kita gimana? Semringah. Mbuh nang mburi janan wagi rekasa banget ya anake karo urung bayar SPP, utang nang warung urung dibayar, nang ngarep wong tua kudu keton bunga. Siap? Yang masih punya orang tua, cung. Yang masih punya orang tua. Wah, masih banyak. Tolong gimana? Tolong gimana? Senyum. Padahal janesin nang ati lagi jan peteng banget gitu, tapi di hadapan orang tua pokoknya senyum. Coba sebaliknya. Datang merengut, raine ditekuk, malah teka-teka. Napa teka-teka? Ki malah anak barep njaluk tuku HP anyar, ki malah anak nomor loro urung bayar SPP, ki malah tanggal semene urung ngangsur pit motor, anane gur ngangluh tok. Wong tua ora teyeng nulung ning pasti membuat mereka ikut sedih. Ya nek anu nyangking gawa apa-apa orang ngangluh tok maning gitu. Kunjungi, syukur bimbing mereka kepada hidayah. Orang tua kita belum sholat, ajari untuk gelem sholat. Orang tua kita belum bisa baca Quran, ajari mereka untuk bisa baca Quran. Kita doakan supaya orang tua kita itu mendapatkan berbagai macam kebaikan sebagai bentuk syukur dan kasih sayang kita kepada mereka. Sebagaimana mereka dulu ketika kita itu kecil amat sayangnya kepada kita, kita balas nih dengan kesyukuran, dengan kesayangan kepada mereka. Inilah adab ketika orang tua masih hidup, mestinya seperti itu. Sekarang saya tanya, sing bapak ibunipun pun sedo, cung pinten persen? Melas temen ya jane yatim ya kan. Ki pengajiannya anak yatim iki jane. Oke, sekarang kita bahas nih. Maka jangan lupa, sekalipun orang tua itu sudah meninggal bukan berarti kita sudah tidak berbuat bajik kepada mereka. Ada, Islam tetap menuntut seorang anak berbuat bajik kepada orang tuanya sekalipun orang tua sudah meninggal. Apa ini? Wujud adabnya saat mereka orang tua sudah meninggal, apa sih yang harus kita perbuat atau adab seperti apa yang bisa kita munculkan? Satu, kita harus bertobat. Kita harus banyak memohon ampun. Kenapa? Bisa jadi saat hidup mereka orang tua kita ternyata kita pernah menyakitinya dengan tutur kata kita, dengan sikap dan perbuatan kita. Hari ini kita bertobat. Ya Allah, tiang sepuh kekalih kawula pun sedo. Kula rumiyin jan beler didhawuhi tiang sepuh kula niku mbeleng, dilarang saya menerjang, bahkan kayaknya sikap dan perbuatan saya itu senantiasa menyakiti mereka. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya bertobat ya Allah gitu.
Kita minta ampun kepada Allah, karena bisa jadi saat hidupnya kita sering menyakiti mereka. Hari ini kita sudah tidak bisa nih, membalik kondisi sudah nggak bisa, tapi kita memohon ampun, kita berharap bahwa Allah itu memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita. Atau bahkan saat hidup mereka kita belum sempat berbuat bajik kepada mereka. Coba kalau kita renungi sejak kita itu kecil sampai selesai sekolah lah. Kalau mungkin kita sampai kuliah, berarti sampai umur hampir 21, 22 kita itu mungkin jadi bebanan hidup orang tua kita. Bapak jerih payah banting tulang mungkin rela, kalau dia itu mungkin harus berlelah-lelah, rela kalau mereka itu harus malu di hadapan orang banyak, rela mungkin dipaido sama pimpinannya, demi apa? Bisa menyekolahkan dan merawat kita. Kita baru merintis karir, kemudian kita bisa dapat pekerjaan, ternyata saat itu kita sudah mulai menampaki kesuksesan orang tua setu. Kita belum sempat untuk berbuat bajik kepada mereka. Maka hari ini saatnya bagi kita itu kemudian memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kok ketinggali kulo dereng saged bales dumateng tiang sepuh kekali, qadarullah tiang sepuh kok pun setu. Kita banyak istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Ini adab yang pertama jika orang tua sudah meninggal. Yang kedua, jika ketemu dengan saat wafatnya kedua orang tua kita, jadilah kita yang mengurusi jenazah mereka. Ini penting. Jadi jangan kemudian dipasrahkan kepada orang lain. Kalau bisa orang tua saya itu kita yang ngurusi jenazahnya. Ngurusi jenazahnya gimana? Kalau bisa kitalah yang memandikannya penuh dengan kasih sayang, sebagaimana orang tua kita dahulu itu mungkin memandikan kita. Kita tuh mungkin buang air besar, buang air kecil, nggak ada jijiknya orang tua itu kemudian cebokin kita. Ayo, ketika orang tua meninggal kita basuh mereka satu persatu bagian tubuhnya, kita usap penuh dengan kasih sayang, sebagaimana dulu mereka itu menyayangi kita. Jangan kemudian kita malah sibuk dengan urusan lain, sementara mungkin kita serahkan urusan memandikan itu kepada orang-orang yang mungkin belum pernah merasakan kecintaan dari orang tua kita itu tadi. Syukur kitalah yang kemudian memakaikan kain kafannya. Kita bayangkan bahwa dulu berapa tahun kita itu dikenakan baju oleh mereka. Setiap hari kita mungkin gonta-ganti baju kotor digantikan oleh orang tua kita. Sekali saja kita balas nih orang tua kita ketika mereka wafat, kitalah yang mengkafani jasadnya. Syukur kitalah jadi anak itulah kita yang paling khusyuk di dalam mensolatinya. Karena kitalah yang merasakan betul betapa sayangnya orang tua kita, sehingga kemudian kita itu bertakbir, kemudian kita doakan mereka, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang lain mungkin hanya sekedar lesan saja yang bergerak, tapi karena kita merasakan kasih sayang orang tua, ayo kita solati mereka dengan khusyuk. Kita harapkan betul supaya Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepadanya. Dan andai bisa, jika kita anak laki-laki, kitalah yang mengangkat jenazahnya menuju ke kuburnya, kita yang meletakkan di liang lahatnya penuh dengan kasih sayang, kita yang kemudian menutupinya dengan tanah, setelah itu kemudian kita selesaikan pengurusan jenazahnya. Andai bisa kita seperti itu. Ini bentuk kasih sayang. Orang lain yang tidak pernah merasakan kecintaan orang tua kepada kita mungkin tidak bisa merasakan kasih sayang, diletakkan mungkin semaunya dan seterusnya. Tapi kalau kita sendiri anaknya, kita berharap dengan kasih sayang kita letakkan. Sebagaimana orang tua kita dulu itu ketika kita tertidur, orang tua itu mau meletakkan kita, diangkat badan kita itu diletakkan ke tempat tidur dengan hati-hati, khawatir kita terbangun, penuh kasih sayang. Balaslah mereka ketika mereka itu sudah sepuh, sudah meninggal. Ayo kita urusi jenazahnya itu penuh dengan kasih sayang. Ini adab kedua. Adab ketiga, jika orang tua kita kok ternyata meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, ingat, warisan sebenarnya ada urutan pembagiannya, itu ada urutannya. Jadi kalau orang tua kita itu punya tinggalan, sebenarnya tinggalan itu untuk apa sih? Satu, untuk ngurusi jenazah. Andai ternyata orang tua meninggalnya di tempat yang jauh, butuh ambulan, biayanya mahal. Dari mana sih biaya itu? Diambil dari harta tinggalan orang tua. Jika kain kafannya berbayar, dari mana sih? Dari tinggalan orang tua. Kalau ternyata dia itu kemudian
untuk tempat penguburannya juga berbayar, ya diambil dari warisan tinggalan orang tua. Jadi sebelum dibagi, warisan itu untuk apa? Ngurus jenazah. 2, untuk bayar hutang. Ini bukan basa-basi ketika orang tua meninggal, Bapak Ibu, mbok enten hak-hak ada missing panjenengan, mungkin masih ada orang tua kami punya tanggungan kepada jenengan, silahkan sampaikan kepada kami. Ini bukan basa-basi, ini sungguh-sungguh. Kenapa? Hati-hati. Hutang itu akan mengganjal seseorang dari masuk surga. Sampai syuhada saja, ya disebutkan, yufaru syahidu kullu dzambin ila dain, akan diampuni dosa-dosa orang yang terbunuh di jalan Allah kecuali dain, kecuali utang. Ini syuhada, utang saja tidak terlunasi dengan dia itu menjadi syuhada fisabilillah. Artinya apa? Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, idamantal insan, dalam hadis yang lain beliau itu menyebutkan begini, man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah. Siapa yang terpisah roh dan jasadnya, artinya dia meninggal, kok dia itu terbebas dari 3 perkara, pasti masuk surga. 3 perkara itu apa? 1 al-kibri, dosa besar. 2 al-hulul, korupsi. 3 itu dain, hutang. Asal orang terbebas dari hutang, dia masuk surga, rohnya akan masuk surga. Tapi sebaliknya, ada orang yang banyak amalnya, sholat yang genteng, tahajudnya mempeng, Tuhannya ora tahu bolong, Senin Kemis terus dilakoni, seneng infak, seneng sodako, haji berkali-kali, umroh tiap tahun, nikmatine ninggal utang, roh terganjal. Maka ada urutannya, sebelum bagi waris, apa sih yang harus dilakukan oleh anaknya? Potong dulu tinggalan orang tua untuk membayar hutang-hutangnya. Maka termasuk anak itu zalim, durhaka, belum ditutup hutangnya, sudah dibagi-bagi warisannya, dan tidak ada anak yang mau melunasi hutangnya. Ini termasuk kedurhakaan. Maka adab seorang anak terhadap orang tuanya ketika orang tua meninggal, bayar itu utang orang tuanya. Yang keempat, jika orang tua meninggal dan ternyata meninggalkan wasiat, maka wajib anaknya itu kemudian menunaikan wasiatnya. Karena harta warisan tadi urutannya apa? Untuk ngurus jenazah, 2 untuk bayar hutang, 3 untuk menunaikan wasiat dulu. Wasiat dulu. Contoh nih, tiang sepuhen jenengan saat derenge sedo pun pesen, nek bapak sedo tulung lemah kae sing nggon dalan kae diwakafke nggo bangun masjid. Kalimatnya apa? Kan apa wasiate? Tanah itu kon diwakafke nggo bangun masjid. Qadarullah bapak sedo. Dan jenengan dadi anak wah lemah nang pinggir dalan. Semeter regane 1.500.000 lho, kayaknya diwakafaken anu 1000 meter ping 1.500.000, 1,5 miliar. Maneman apa mboten? Maneman apa mboten? Jujur bae ora apa-apa. Maneman apa mboten? Maneman. Sehingga kemudian kita tidak tunaikan wasiat orang tua itu tadi, zalim. Orang anak itu tadi telah berbuat zalim kepada orang tuanya, harus ditunaikan dengan batasan. Ingat, ada batasannya. Jumlah maksimal itu 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Kalau ternyata yang diwakafkan itu ternyata jauh lebih banyak daripada 1/3, tunaikan 1/3-nya. Total tinggalannya kok 1,5 miliar, maka maksimal yang ditunaikan untuk wasiat itu 500 juta. Yang 1 miliar itulah yang dibagikan kepada ahli warisnya. Seperti itu. Nggak mau menunaikan wasiat orang tua, dosa. Maka adab seorang anak ketika orang tua meninggal, tunaikan wasiat-wasiatnya. Tapi wasiat yang ma'ruf, yang tidak menyulitkan anak cucunya. Wasiat-wasiat yang ma'ruf. Ini yang keempat. Yang kelima, adab ketika orang tua itu sudah meninggal, bagaimana nih mestinya kita itu kemudian berbuat baik kepada mereka.
menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga orang tua. Bapak sedo kita tetap sering mengunjungi adik bapak, kakangnya bapak. Berarti siapa? Pak Lek ke, Pak D ke, ya, Bibi ke, Bude ke, sambung. Ini bentuk abrol bir, bentuk kebajikan kita kepada orang tua kita. Syukur bahkan melebar. Orang-orang yang dicintai bapak atau orang-orang yang dicintai ibu, kita sambung hubungan kekerabatan dengan mereka. Oh, ternyata dulu bapak punya teman yang sangat dicintai. Bapak sedo, kita mau berkunjung ke sana, ternyata ini masuk kategori abrol bir. Bakti yang paling bakti. Jadi inna min abrol bir, termasuk di antara bentuk bakti yang paling bakti kepada orang tua, yaitu kita menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Saged dipahami? Bapak ibu sedo, bapak ibu jenengan kok duwe adi, duwe kakang, sambung aja nganti pedot karo paman, ojo nganti pedot karo pakde, ojo nganti pedot karo bude. Dan yang paling penting ini, jaga ukhuwah keluarga sepeninggal orang tua. Ini yang kadang berat. Saya anak nomor 10 dari 11 bersaudara. Ketika bapak ibu tesih gesang, tesih sugeng, kula boxing nang Lampung, boxing nang Jakarta, angger badan mesti menting na Bali. Ning bareng pun boten nanten tiang sepuh kepripun? Bali nggo ngapa kakek raga tok gitu dan seterusnya. Ini yang jadi susah. Oh, ternyata menyatukan keluarga di saat orang tua sudah tidak ada, ini tantangan tersendiri. Makanya sering kami sampaikan, oh sing jenenge wong tua ki ibarat sapu niku jane kaya suh. Ngertos suh? Sing nom-nom ora ngerti suh ora. Suh niku taline sapu niku lho, sada dikumpulna terus ditaleni niku jenenge apa? Suh. Nang keluarga sing dadi suh niku tiang sepuh kekalih. Nek tesih enten tiang sepuh kekalih, kakang adik guyub rukun pada akur, ning begitu wong tua pun seda kaya sapu sing kelangan suh. Jadinya gimana? Ya egois sendiri-sendiri. Maka termasuk bentuk bakti yang paling bakti, kita berusaha merekatkan kekeluargaan tadi. Oh, wong tua besedo ning karo adi ora kena pedot, karo kakang ora pernah pada drengki, iren-irenan dan seterusnya, tetap dijaga guyube. Orang tua kita akan merasakan kebaikan-kebaikan itu. Ini yang kelima. Dan yang terakhir, adab nih ketika orang tua sudah meninggal, selalu mengupayakan kebaikan akhirat untuk orang tua kita. Dengan apa? Aja pedot ngone ndonga. Donga kita yang sepuh, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sedina ping pinten kudune? Laya jeping 5 mbok, tambahi mbok lah. Tambahi. Kalau bisa kita itu setiap kita itu teringat, ya Allah aku kok kelingan mau, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah. Doakan orang tua kita. Ora usah ngenteni lagi urung 40 dina urung didongani iki. Oke urung 100 dina urung pelit temen arep ndonga ben ngenteni 40 ngenteni 100, pokoke saben dina kudune kepripun? Doa, ya syukur ba'da sholat antara adzan dan iqamah dan seterusnya, di waktu-waktu mustajabah sepertiga malam terakhir kita senantiasa ingat kebaikan orang tua. Kita balas dengan apa? Ya Allah, bapak kula niku mungkin salate dereng saged sae lah, wong tiang desa buta huruf ngajine ya langka, ning kenapa dia itu ilmunya tidak banyak? Karena saking sibuknya mencari penghidupan untuk saya dulu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah tambahlah kekurangannya, ya Allah angkat derajatnya, ya Allah luaskan kuburnya, ya Allah terangkanlah kuburnya, ya Allah. Doakan. Mereka itu hidup itu semuanya itu berjuang untuk kemaslahatan kita, untuk kebahagiaan kita. Doakan. Syukur nek jenengan duwe banda berlebih, harta berlebih, bersedekahlah atas nama mereka. Bisa? Bisa. Ada nih satu dalil yang sahih di dalam riwayat Bukhari, ya. Ana rajulan
Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cerita, "Ya Nabiullah, inna abi mata wa taraka malam walam yusiya." Nabiullah, bapak saya itu sedo, dia itu punya tinggalan yang tidak diwasiatkan. Artinya berarti harta itu sebenarnya menjadi hak dia sebagai anak. Dia kemudian tanya, apakah bisa menghapus dosa-dosanya, anta sedekah anhum, jika saya itu bersedekah untuknya, bisa nggak menghapus dosa-dosanya? Dijawab oleh beliau, naam, ya bisa. Artinya ini bisa menjadi wujud birrul walidain kita. Kita kebetulan pas rezekinya lapang, kita sudah berinfak untuk diri kita, kita tambahin, ini ada bangunan masjid, saya mau titip lah, ini buat orang tua saya, mungkin untuk bapak dulu, untuk ibu dulu, dan seterusnya. Bisa. Termasuk berbagai amal kebaikan lain. Kata Imam An-Nawawi, apa yang dilakukan anak, maka sebenarnya orang tua itu akan ikut mendapatkan pahalanya. Maka setiap jenengan berbuat kebajikan, kalau bisa jangan lupa niatkan juga untuk orang tua bapak ibu. Jenengan puasa berharap supaya itu juga menjadi kebaikan bagi orang tua. Jenengan infak, sedekah, baca Al-Quran dan seterusnya juga diniatkan untuk kebaikan orang tua. Insya Allah itu bentuk adab sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Adab seorang anak terhadap orang tua. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin rahimakumullah, adab ya anak terhadap orang tua. Tadi kita bagi jadi dua ya, saat orang tua masih hidup dan saat orang tua sudah meninggal. Artinya sekalipun jenengan pun sepuh pun kagungan putu wayah lan sanesipun, dereng pedot kewajiban kangge birrul walidain. Jadi jangan dikira birrul walidain itu untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil, enggak. Ini bahkan termasuk kewajiban kita orang tua yang sudah sepuh juga. Kaum muslimin, mungkin ini dulu kaji kita di kesempatan sore hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang masih kita sambung nih. Apa untungnya nek kula panjenengan saged birrul walidain? Untungnya apa sih? Fadilahnya apa sih? Kemuliaannya apa sih? Apa yang bisa kita dapat kalau kita bisa birrul walidain? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang supaya lebih menyemangati kita. Mungkin ada ibu-ibu yang masih punya orang tua sepuh dalam perawatannya dan seterusnya. Sabar, karena ternyata keutamaannya luar biasa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi, makaten Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken sepindah malih dumateng ibu-ibu dari Masjid atau TPQ Darussalam Karanganyar Gemuruh. Nyuwun kenging pamunten nggih mboten saged maringi pasogatan ingkang ecolan sanes-sanesipun, bahkan jen kebangetan banget wedang putih beorak. Anu mboten napa-napa Ustaz niki kula seksenen kemis kabeh. Alhamdulillah. Patu-patunan ora gelem nyuguh. Ya, nah kaum muslimin harus sedekah nyuwun kenging pamunten, tapi semoga langkah ibu-ibu jauh-jauh dari sana semoga diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat, diganti dengan rezeki yang berkah, dimudahkan urusannya, anak-anaknya semoga soleh dan soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Termasuk juga ibu-ibu yang dari lingkungan sekitar atau yang biasa ngaji pun sama. Semoga hari ini kehadiran kita diberkahi oleh Allah dengan keberkahan yang banyak insyaallah. Makatan saking kawula monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.